Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta juga kesempatan, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk meraih surganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia di dalamnya mengharapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan di dalamnya ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala pun bercucuran kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan kepada mereka selama mereka bermajlis di tempat atau di masjid tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama orang yang menuntut ilmu syar'i tadi di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa Ala. Dan tentunya hal tersebut adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun insyaallah akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini kajian perdana kita. Nah, kita akan membahas mengenai sirah nabawiyah. Akan tetapi sebelumnya, ya sebelum kita mempelajari sirah nabawiyah dan kemudian masuk ke dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, ya seperti itu, kita muqaddimah terlebih dahulu, ya muqaddimah terlebih dahulu, mengetahui tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwah, perlulah diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sosok manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dan nabi terakhir, di mana di dalam kehidupannya dipenuhi dengan kemuliaan dan keutamaan. Baik keutamaan tersebut di dalam nasabnya, di mana beliau berasal dari nasab yang terhormat, orang-orang yang terhormat.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih suku Quraisy dari bangsa Kinanah. Wastafa min Kinanah Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, Bani Hashim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, kata Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihku sebagai orang yang paling terbaik dari kalangan Bani Hashim. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nasabnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu agung, yang begitu mempesona, yang sangat mengagumkan, dan juga tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad itu benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Baik akhlak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita kenal dengan hablum minallah, ataupun akhlak tersebut kepada sesama manusia. Nah, tetap Rasulullah tetap menjaga akhlaknya. Maka tadi wajib bagi kita semua ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, wajib bagi kita semua untuk mempelajari sejarah kehidupan beliau, karena di dalamnya terdapat begitu banyak faedah untuk kehidupan kita di dunia ini. Nah, seperti itu. Adapun faedah yang pertama adalah bahwasanya mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sumber inspirasi dan suri tauladan bagi kehidupan kita di dunia ini. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang terbaik bagi kalian semua. Ya. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak, maka tidak akan mungkin menjadikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi, sebagai tauladan bagi mereka. Enggak. Nah, ini hanya bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Nah, seperti itu. Nah, beliau Masya Allah mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, Rasulullah ajarkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya terbengkak, ya, salat malam sampai kaki beliau bengkak-bengkak pada waktu itu. Maka kemudian Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau perbuat ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa-dosamu yang lalu, bahkan dosa-dosamu yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ngapain harus melakukan hal yang seperti itu?" Ya Pak ya? Kalau kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa kita, kira-kira gimana, Pak? Hah? Santai, Pak ya?
Santai. Santai. Tetapi lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini sebagai pembelajaran bagi umatnya. Apa jawab beliau? Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, bukankah seharusnya saya menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Pengampunan dosa itu merupakan suatu kenikmatan yang paling terbesar, Pak. Ya, yang paling terbesar. Karena apa? Kalau seseorang sudah diampuni dosa-dosanya, kira-kira tempatnya di mana, Pak? Sudah tinggal menunggu surga saja. Seperti itu. Nah, itulah sikap yang dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nambah malas-malasan, bukan. Ternyata Masya Allah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apa sikap yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan pula oleh para sahabatnya. Ya Pak, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, sampai akhir 10 orang dijamin masuk surga. 10 orang dijamin masuk surga dan nama-nama mereka disebut satu-satu pada waktu itu. Kira-kira Pak, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah ada di antara mereka yang pada waktu itu akhirnya bermalas-malasan? Kemudian menganggap Rasulullah sudah ngejamin, ya, Rasulullah sudah ngejamin kepada saya masuk ke dalam surga. Kayaknya waktunya untuk saya beristirahat. Nggak ada, ya. Tetap sebaliknya, ya, sebaliknya. Ketika mereka telah mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu, maka mereka pun pada waktu itu semakin bertambah keimanan mereka dan semakin taat, semakin rajin dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Nampak? Nah, kita pun juga harus mengikuti langkah-langkah orang-orang yang terbaik tersebut. Ini pertama, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesama manusia, Masya Allah, ya, begitu banyak, ya, tidak terhitung bahkan. Dan diantaranya adalah sebagaimana yang dikisahkan ketika seorang Badui, Pak, orang Badui, biasa sikap orang-orang Badui itu agak nggak sopan dikit, sore itu. Orang Badui ini masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia kencing, ya, di tepi dinding masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Maka mereka semua pun menghardik orang Badui tersebut. Semuanya pada marah, jengkel dan sebagainya. Wajar Pak ya? Wajar. Kita pun juga seperti itu. Kalau masih Raudhatul Jannah ini, tiba-tiba ada orang kencing di situ, ngamuk gak antum? Enggak Pak ya? DKM-nya yang ngamuk. Ya, antumnya nggak ngamuk, DKM-nya yang ngamuk. Seperti itu. Lihat ketika Masya Allah tadi para sahabat, ya, menghardik orang Badui tersebut, apa kata Rasulullah? Tinggalkan, biarkan dia, ya, biarkan dia menyelesaikan buang air kecilnya. Ya, setelah selesai baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, ya, untuk mengambil seember air kemudian menyiram air kencing tersebut. Lihat, kemudian Rasulullah pun mengatakan, sesungguhnya kalian semua ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengajarkan kebaikan, ya, memberikan ketenangan kepada manusia dan tidak mempersulit manusia. Lihat, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita jadikan suri tauladan dan inspirasi dalam kehidupan kita.
Lalu kemudian kedua, bahwasanya mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menumbuhkan cinta kepada beliau. Nah, mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menumbuhkan cinta kepada beliau. Bukankah kita sering mendengar sebuah ungkapan? Apa Pak ungkapannya, Pak? Nah, Masya Allah ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, hal ini pun juga berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengetahui akan cinta, pengorbanan dan jasa beliau yang begitu besar kepada kita, maka akan tumbuh cinta dalam diri kita, ya, tumbuh rasa simpati, rasa kagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masalahnya sekarang ini sebaliknya, apalagi umat akhir zaman ini, ya, nggak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi menyibukkan diri mereka dengan siapa? Dengan kehidupan orang-orang yang nggak jelas. Bahkan benar-benar detail mempelajari biografi orang-orang kafir. Sehingganya endingnya apa? Jadi idolanya. Ini nggak benar. Ini karena tadi, ya, sedikitnya semangat orang tersebut untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nah, beda dengan orang-orang yang tadi mengenal Rasulullah dengan mempelajari sirahnya. Maka wajib bagi kita semua di sini, ya, untuk mengenal Rasulullah. Kemudian kita pun memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Terkadang masalahnya kita kenal dengan Rasulullah, anak-anak kita tidak kita kenalkan dengan Rasulullah. Benar nggak, Pak? Hah? Benar tidak? Benar, ini faktanya sering terjadi. Ayahnya atau bapaknya tadi bermajelis ilmu ke masjid, Masya Allah, mendengar kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi anaknya nonton di rumah, ya, ngedengar kisahnya orang-orang kafir tadi. Ya tadi, ini pun juga nggak benar. Maka tadi kita harus mengenal Rasulullah dan memperkenalkan Rasulullah kepada keluarga kita dan juga tadi orang-orang terdekat kita. Dan bukankah tadi, ya, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan syarat kesempurnaan iman seseorang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku ini lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ya Pak, kalau saya bertanya kepada antum sekarang, mana yang lebih antum cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau istri antum? Hah? Ini yang sudah punya istri ya? Yang belum ya udah nanti dulu. Ya, seperti itu. Kira-kira apa? Mana yang lebih jujur ya? Jujur ya, jawab dari hati nurani antum. Mana yang lebih antum cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau istri antum? Ya, nah, kebanyakan kita akan mengatakan istri kita, walaupun lisan kita mengatakan Rasulullah tentu, ya, tapi hatinya enggak, istri dulu. Ya seperti itu. Karena apa? Dia kenal baik dengan istrinya, sayang dengan istrinya. Kenapa tadi? Kenal, tahu, Masya Allah kesehariannya, tapi nggak kenal Rasulullah SAW. Gimana mungkin? Ya mustahil. Seseorang mau cinta kepada Rasul sedangkan dia tidak mengenal beliau.
Maka tadi kita katakan ya, cinta kepada beliau, mempelajari sejarah kehidupan beliau akan menimbulkan cinta, dan cinta tersebut adalah syarat kesempurnaan iman seseorang. Nah, maka perhatikan, lihat ya. Kalau kita perhatikan bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah SAW, memperhatikan bagaimana cinta Rasulullah, jasa-jasa Rasulullah, pengorbanan Rasulullah SAW kepada umatnya, maka tadi akan muncul rasa kagum, rasa simpati, rasa terpesona terhadap perbuatan-perbuatan beliau. Contohnya adalah pada perkara Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di kota Taif. Tahu Pak? Pernah dengar kisahnya? Udah dengar semua Pak ya? Sudah dengar semua? Ada yang belum, Masya Allah. Lihat, dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah hari yang lebih berat bagimu dibandingkan saat engkau dalam perang Uhud? Kita tahu bagaimana keadaan Rasulullah pada perang Uhud. Kira-kira gimana Pak? Menang tidak kaum muslimin pada waktu itu? Kalah ya, dan bahkan Rasulullah pada waktu dikabarkan apa? Wafat ya, dan ternyata pun ketika ditemukan pipi Rasulullah SAW sudah bolong dengan panah masuk ke giginya, mematahkan gigi Rasulullah pada waktu itu. Kira-kira gimana tuh Pak? Rasulullah ya, Rasulullah Nabi, akan tetapi mendapatkan hal seperti itu. Makanya heran sekarang ini ada orang-orang ya yang nganggap dirinya wali dan sebagainya, kemudian kebal ya, nggak bisa pakai pedang, pakai apapun nggak bisa. Siapa dia dibandingkan Rasulullah? Ini Rasulullah ya, Nabi Allah yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepadanya, jebol juga tuh pipi. Lalu kok tiba-tiba ada sekarang menganggap saya wali Allah Subhanahu wa taala, di emplak-emplak seperti itu pakai pedang, kemudian mustahil ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hal yang seperti itu. Nah, yang ada adalah itu wali syaitan. Nah, lihat tadi Rasulullah SAW ya terkena apa? Terkena panas, singgahnya pada waktu itu ya salah seorang sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Abu Ubaidah bin Jarrah langsung mencabut panah tersebut dari pipi Rasulullah SAW. Pak, lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Kalau nyabut panah ya, nyabut panah di pipi seseorang, kira-kira gimana Pak? Ya, kira-kira gimana nyabutnya? Ambil gini Pak ya, seperti itu, benar tidak? Ya, pipi tarik seperti itu, benar tidak? Nggak ada cara lain Pak? Ada cara lain nggak kira-kira? Nggak ada. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, saking ta'zimnya, ya mengagungkan Rasulullah SAW, nggak mau nih tangan ini berada di pipi Rasulullah SAW, sehingga mencabutnya seperti apa Pak? Dengan giginya. Tuh Pak, ya dengan giginya dicabut, sehingga pada waktu itu terlepaslah giginya Abu Ubaidah bin Jarrah, sehingga Abu Bakar mengatakan tidak ada ompong yang paling indah kecuali ompongnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah tuh ya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha masih menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah hari yang lebih berat dibandingkan saat engkau dalam perang Uhud? Ternyata jawaban Rasulullah ada, yaitu ketika Rasulullah SAW mendakwahkan ke kota Taif, mendakwahkan Islam ke kota Taif, dan berharap pada waktu itu orang-orang Taif membantu Rasulullah ya, berusaha untuk menolong agama Islam, tetapi kenyataannya sampai di sana mereka menolak Rasulullah SAW, menolak agama Islam, dan bahkan menyakiti Rasulullah SAW, sehingga pada waktu itu kata Rasulullah begitu berat hari-hari tersebut ya,
begitu berat. Pak, Masya Allah. Tidak sampai situ, Rasulullah kemudian pergi dari kota Taif, bersender dalam sebuah pohon, di sebuah tempat datang malaikat Jibril. Ya, kemudian memperkenalkan, wahai Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung. Ya, ngapain Pak kira-kira Pak? Cuman kenalan aja? Enggak, ya. Ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepadaku, ya, kalau engkau memang berkehendak untuk menimpakan seluruh gunung-gunung tersebut ke kota atau ke penduduk Taif tersebut, maka akan saya lakukan. Kira-kira kalau kita gimana Pak? Kembali ke kita Pak ya. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Ya, jengkel sama tetangga aja, ya, jengkel sama tetangga gara-gara berisik bener, ya, atau gara-gara bahasanya reseh banget gitu seperti itu udah ngedoain, ngelaknat dan sebagainya. Tapi Rasulullah sudah disakiti sampai berdarah-darah pada waktu itu. Nah, apa kata Rasulullah? Jangan, ya, jangan kata Rasulullah. Arju an yukhrijallah, ya, min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar melahirkan dari generasi mereka nanti man ya'budullah, yaitu orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Lihat, Masya Allah, cinta Rasulullah, jasa Rasulullah, ya, kepada umatnya. Maka sebaliknya kita harus bertanya, apakah kita sudah melakukan pengorbanan atau suatu jasa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa cinta kita kepada beliau? Nah, ini kita harus bertanya kepada diri kita. Ya Pak, jelas Pak? Jelas? Masya Allah, barakallahu fikum. Lalu kemudian yang ketiga, bahwasanya mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, sebagaimana tadi kita singgung, itu akan menumbuhkan cinta kepada beliau, dan cinta kepada beliau ini akan meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan apapun, ya, amalan apapun itu akan terasa begitu mudah, ya, akan terasa begitu mudah. Nah, dan Masya Allah disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhu biyadi Umar bin Al-Khattab. Ya, kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba beliau memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Faqala lahu Umar, maka kemudian Umar pun langsung berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ini lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu, dibandingkan kecuali kepada diri saya sendiri, kata Umar. Wajar nggak Pak? Wajar nggak Pak yang dikatakan oleh Umar? Kata Umar, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Sungguh engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Wajar nggak Pak? Orang mencintai dirinya sendiri wajar nggak? Wajar. Orang tadi aja antum mencintai istri antum, ya, melebihi Rasul, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Seperti itu. Nah, ini dikatakan oleh Umar. Tapi apa jawaban Rasulullah? La, walladzi nafsi biyadihi, tidak ya Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Tidak sempurna keimananmu sampai engkau benar-benar cinta kepadaku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Maka Masya Allah, mendengar perkataan Rasulullah seperti itu, langsung Umar pun mengatakan, fa innahul an, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi.
Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu, bahkan dibandingkan diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, al-an ya Umar, sekarang ya Umar telah sempurna keimananmu. Pak, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini, maka tadi kita akan merasakan, akan menggapai, meraih manisnya suatu keimanan, manisnya suatu ketakwaan, manisnya suatu amal soleh. Sama kayak orang lagi jatuh cinta. Kira-kira Pak, orang lagi jatuh cinta, Masya Allah, dulu pernah ya Pak? Pernah semuanya merasakan jatuh cinta? Bapak-bapak ada yang belum? Bapak-bapak ada yang belum merasakan jatuh cinta? Sudah semua Pak ya? Masya Allah. Lihat, perhatikan, kalau orang yang lagi jatuh cinta, apapun yang dikatakan oleh orang yang dicintainya, apapun itu terasa begitu menyenangkan. Benar tidak Pak? Ya, apapun itu, semuanya dipenuhin. Begitu pula, ya, ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak-anak kita, bahkan cinta kita kepada seluruh dunia ini, maka tadi kita akan merasakan manisnya suatu keimanan, manisnya suatu beramal soleh. Maka nggak bermalas-malasan, ya, tidak akan bermalas-malasan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, wajada bihinna halawatal iman, dia akan merasakan manisnya suatu keimanan, manisnya suatu ketakwaan, amal soleh, sholat, puasa, semuanya terasa begitu indah. Kira-kira waktu kapan Pak? Apa aja 3 perkara tersebut Pak? Masya Allah, khusyuk semua Pak. Apa 3 perkara tersebut? An yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Allah dan Rasulnya itu number 1, nomor 1, ya, nggak ada, ya, nggak ada, dan nggak bisa dipisah-pisahkan, ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, saya pengen cinta sama Allah aja, nggak sama Rasulullah, nggak bisa. Ataupun sebaliknya, oh saya taunya sama Rasulullah karena apa? Saya pernah melihat Rasulullah, saya pernah mendengar kisah-kisah Rasulullah, jadi saya nggak pengen cinta sama Allah, sama Rasulullah aja. Kira-kira benar? Gak benar juga. Gak bisa dipisahkan kedua ini, ya, gak bisa. Harus Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Itu Pak yang pertama. Sudah kita laksanakan Pak? Insya Allah. Nanti insya Allah. Seperti itu Pak ya. Pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Pak, ya. Jadi cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada tetangga, bukan istri tetangga Pak ya, bukan. Ya, cinta kita kepada tetangga, itu semuanya harus didasarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Dan tidak benar pula kalau seandainya seseorang mencintai istrinya atau mencintai orang tuanya tidak didasarkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun juga tidak benar, tidak ada faedahnya. Nah, maka kita harus tahu tadi, mulai sekarang kita cinta kepada istri kita, kita gombal-gombalan dengan istri kita, ya, sadari bahwasanya hal tersebut untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Pak, ya. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa finnar. Ya, dia benci untuk kembali kepada kufuran, kembali kepada kemaksiatan, ya, sebagaimana dia benci apabila akan dilemparkan kembali ke dalam neraka jahanam. Pak, kalau kita berpikir seperti itu, ya,
ya, kita akan mati, kemudian akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, kira-kira apa? Kita akan melakukan kemaksiatan tidak? Kita akan melakukan kekufuran tidak? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka tadi semuanya tadi adalah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang lain karena Allah, dan bahkan tadi apa Pak? Benci kepada kekufuran, ya. Sebagaimana dia benci apabila dilemparkan kembali ke dalam neraka jahanam, berarti cinta juga bukan Pak itu? Cinta juga bukan? Cinta Pak. Berarti dia cinta terhadap amalan-amalan soleh. Ya, karena konsekuensi benci terhadap kekufuran, maka cinta kepada amalan ketaatan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Masya Allah. Nah tadi intinya adalah tadi bahwasanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kita mempelajari sejarah Rasulullah akan menimbulkan cinta, dan cinta tersebut akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, bahwasanya mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah cara untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Benar tidak Pak? Ya, karena sungguh perbuatan-perbuatan Rasulullah, perkataan beliau, sikap beliau itu semuanya adalah penjelas dan perinci terhadap isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan begitupun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas." Ya, la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada engkau ya Muhammad, litubayyana, agar engkau menjelaskan kepada manusia terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran Karim tersebut. Ya, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Menjelaskan kepada manusia apa isi kandungan Al-Quran, la'allahum yatafakkarun, agar mereka menjadi orang yang berfikir, menjadi orang yang bertadabbur, yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Dan kita tahu Masya Allah banyak sekali. Kira-kira Pak, antum bisa tahu nggak bagaimana tata cara sholat dari Al-Quran Al-Karim? Hah? Bisa tahu Pak? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dalam Al-Quran Al-Karim hanya ada perintah untuk melakukan sholat. Tata caranya nggak dijelaskan. Gimana tahiyat awal, gimana tahiyat akhir, nggak ada. Bagaimana mengetahuinya? Dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Seperti itu. Dan begitu pula dalam berpuasa, haji dan sebagainya. Nah kemudian yang kelima, ya, bahwasanya mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memudahkan seseorang untuk ittiba kepada beliau. Ya. Mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memudahkan untuk ittiba kepada beliau. Karena apa? Orang-orang yang belajar tentang sirah beliau maka akan mengetahui bahwasanya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan gak ada jalan yang lain, yang nggak ada. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah." Jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa? Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kita katakan tadi, tidak ada bagi orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya kecuali di mana tepatnya, Pak? Surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Para nabi, para siddiq, ya seperti Abu Bakar, wasyuhada, para syuhada, iwasa salihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman di dalam surga nanti. Jelas, Pak? Jelas? Maka tadi sebaliknya ya, kita harus ya meninggalkan segala sesuatu yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadahnya ataupun dalam perkara agama ini. Nah, dalam perkara agama ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Pak, ternyata Masya Allah, Rasulullah lebih cinta kepada kita dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. Ya, Rasulullah mengingatkan hal tersebut, dan bahkan Rasulullah di akhirat nanti, Pak, ketika di telaga Al-Kautsar ataupun nanti di sungai Al-Kautsar nanti, ya, ada orang-orang yang terhalang dari telaga tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Rasulullah mengatakan mengenai telaga Al-Kautsar, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla, sesungguhnya itu adalah sungai yang telah Allah janjikan kepada diriku, dan nanti umatku akan mendatangi telaga tersebut, mendatangi sungai tersebut. Ya, mereka akan meminum dari telaga tersebut. Akan tetapi lihat, ya, akan tetapi nanti ada orang-orang yang dijauhkan dari sungai itu. Nah, dari sungai itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, berseru dan merasa sedih, "Ya Rabb, fa innahu min ummati." Ya Allah, sesungguhnya dia adalah dari umatku. Sesungguhnya dia adalah dari umatku. Dan terus seperti itu Rasulullah mengatakan. Merasa sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan, "Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan di dalam agama Islam setelah engkau wafat. Ya Pak, Rasulullah sedih di dunia, begitupun Rasulullah sedih di akhirat nanti ketika melihat umatnya yang dijauhkan dari telaga Al-Kautsar atau bahkan yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, tapi seperti itu aja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan memulai ya pada pertemuan yang akan datang ya pembahasan mengenai kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya sejarah atau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.